Nasrani, ya saudara. Maka Abdullah bin Abdurrahim ya, dia itu terpesona dengan wanita itu ya, dan dia berniat untuk melamar wanita itu, ya saudara. Ketika dia melamar wanita itu ditolak ya. Sampai 3 kali dia ditolak. Akhirnya sampai ketiga kalinya, ya saudara, kemudian ayah perempuan ini berkata, ya dah, engkau boleh menikahi anakku ya, dengan catatan engkau harus murtad dari agamamu, memilih masuk ke agama Nasrani. Apa respon Abdullah bin Abdurrahim? Ya, Abdullah bin Abdurrahim memilih murtad ya, dan masuk ke dalam agama Nasrani. Dan kalau kita berpikir ya, beliau adalah seorang hafiz Quran. Hafalan kita berapa? Udah sampai 1 juz, ya, udah sampai 2 juz, atau udah sampai 30 juz kayak Abdullah bin Abdurrahim. Ya. Namun itu tidak menjamin dia untuk istiqomah dalam kebaikan. Sampai suatu ketika Abdullah bin Abdurrahim ketika bertahun-tahun tidak bertemu ya. Kemudian para orang-orang solih ya ingin berjumpa dengannya ya. Berjumpa ya, dan mereka bertanya, wahai Abdullah bin Abdurrahim, kami rindu dengan ayat Al-Qur'anmu ya. Tolong berikan kami perdengarkan kami bacaan-bacaan yang dulu pernah engkau ucapkan. Apa kata Abdullah bin Abdurrahim? Sesungguhnya aku sudah lupa semua ayat Al-Quran ya, kecuali 1 ayat ya. Surah Hajj ayat 2. Dan orang-orang yang mendapatkan dunia ya, orang-orang yang mencari dunia, mereka akan dapatkan dunia, tapi mereka tidak akan mendapatkan akhirat. Dan itulah sebenarnya pesan Allah kepada Abdullah bin Abdurrahim. Maka ya saudara, senantiasa kita selalu berada keistiqomahan ya, berada dalam keistiqomahan ya, dalam kebaikan. Salah satu yang membuat istiqomah itu adalah melalui kita berjamaah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir nanti, amin rabbal alamin. Baik ya saudara ya, pada malam hari ini ya, kita akan membahas terkait akhlak Islamiyah ya, Rasulullah SAW bersabda ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyampaikan akhlak, menyempurnakan akhlak ya. Jadi jadi tugas Rasulullah SAW itu adalah memperbaiki manusia, merubah manusia ya, dari yang dahulunya itu ada orang yang jahil, orang yang buruk, menjadi orang yang baik. Sebagaimana kita ketahui ya, dalam sirah nabawiyah, sejarah Nabi, kita lihat bagaimana sih kondisi Arab ya, ketika Nabi Muhammad itu masih kecil ya, atau masih belum diangkat menjadi nabi ya. Makanya kita sering dengarkan kaum jahiliyah, kafir jahiliyah ya, zaman jahiliyah ya. Seperti apa sih zaman jahiliyah di zaman Rasul itu ya? Salah satunya adalah anak perempuan itu ya, ketika ini seorang ibu itu hamil dan melahirkan, dan ternyata anaknya adalah perempuan ya, maka seketika itu ya, anak bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup ya. Kenapa? Karena perempuan itu nggak ada gunanya istilahnya di masa zaman dahulu ya. Nggak bisa bekerja, nggak bisa cari nafkah, nggak diikutkan dalam musyawarah, nggak diikutkan dalam mengambil kebijakan ya. Pokoknya status sosial kala itu perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki ya. Kemudian saking ekstrimnya di zaman dahulu ya, zaman jahiliyah itu ya, jika ada seseorang wanita ya, yang dia itu meletakkan bendera di depan rumahnya ya, maka laki-laki yang lewat dari rumah itu bebas mencampuri perempuan itu ya. Ketika dicampuri oleh tiga laki-laki ya, maka ketika lahir anak itu, ketika hamil, maka seorang perempuan itu yang menunjuk siapa ayahnya. Maka itulah kehidupan jahiliyah di masa Rasul ya. Di masa Nabi ya, Nabi Muhammad ya. Ketika Nabi Muhammad masih kecil ya. Dan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul ya ketika umur 40 tahun ya. Jadi ya, kita perhatikan, coba kita bayangkan ya, bagaimana kondisi Arab jahiliyah zaman dahulu ya, sebelum ada kenabian, sebelum ada kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tengok ya,
setelah beliau itu berdakwah di Makkah, berdakwah di Madinah, berdakwah ke seluruh penjuru dunia, ya, maka mereka menjadi orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang berkasih sayang, ya, orang yang saling mencintai satu sama lain. Harkat wanita ditinggikan, ya, dari sebelumnya dipandang hina, ya saudara. Maka ya saudara, tugas Nabi Muhammad SAW adalah dikatakan melalui sabda beliau adalah menyempurnakan akhlak, ya saudara. Kemudian ya saudara, akhlak itu adalah buah dari ibadah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 5, ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Artinya apa? Orang yang sholat seharusnya dia itu menjadi orang yang tidak berbuat kekejian, tidak berbuat kerusakan. Ya, ya. Itu adalah buah dari ibadah. Sebagaimana juga misalnya kalau kita itu diperintahkan untuk puasa, ya, maka buahnya ada kita akan menjadi orang yang cinta dengan orang-orang fakir, cinta dengan orang-orang miskin, ya rahimakumullah. Ketika kita juga diperintahkan untuk membayar zakat, ya, itu artinya apa? Membuat akhlak kita, ya, menjadi kita orang yang pribadi yang dermawan, ya rahimakumullah. Ya. Maka apabila ada seseorang, ya, dia ahli ibadah, dia sholat tahajud setiap malam, Al-Qur'annya satu hari 1 juz, 5 juz, ya. Namun akhlaknya buruk, ya. Bahkan sebelum ngaji, dia itu lembut sekali sama orang tuanya. Sebelum ngaji, dia sayang sekali sama orang tuanya. Tapi ada ketika dia sudah ngaji, ya, dia paham 1-2 dalil, ya. Dia banyak membaca Al-Qur'an, tahajudnya tiap malam, tapi dia menyalah-nyalahkan ibunya. Tapi dia tega mengatakan ibunya penghuni neraka, ya. Karena melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan dalil, ya. Ya, saudara. Ketika dia melihat ayahnya enggak cingkrang celananya, dia katakan penghuni neraka. Dia berlaku kasar setelah dia mengaji. Maka ini dikatakan bahwa ibadahnya itu tidak berefek pada akhlaknya. Seharusnya orang yang semakin mengaji, semakin menuntut ilmu, semakin banyak ibadahnya, semakin lembut dia kepada orang lain, semakin berkasih sayang dia kepada orang lain. Maka ya filarahimakumullah, ya, ketika ada orang yang masih bertingkah buruk, ya, namun dia seorang abid ahli ibadah, ya, maka bisa dipastikan ibadahnya itu hanyalah sebatas ritual-ritual belaka, ya. Dia hanya menggerak-gerakkan tubuhnya, ya, namun tidak berefek pada akhlaknya, ya. Sebagaimana dikatakan tadi, ya, bahwa ibadah itu bahwa akhlak itu buah dari ibadah, ya. Maka ya filarahimakumullah, ya, kalau kita melihat seseorang orangnya lembut, orangnya tawadu, orangnya rendah hati, orangnya kalimatnya santun, ya, maka yakinlah ibadahnya pasti luar biasa, ya. Karena itu adalah buah dari ibadah. Kemudian ya filarahimakumullah, ya, dalam hadis riwayat Daud dikatakan, ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas neraca timbangan seseorang hamba di hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Jadi orang yang memiliki akhlak baik itu, ya, lebih banyak pahalanya, lebih berat timbangannya. Ya filarahimakumullah. Ya. Kita banyak tahu, ya, bahwa dengan akhlak baik seseorang itu, ya, bisa membuat orang lain itu mencintai Islam. Dengan kita berlembut kata, ya, maka teman kita yang dahulu kasar itu menjadi lembut. Sebagaimana ya filarahimakumullah, ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu, ya, suatu ketika Nabi Muhammad itu tidak mendengar, ya, kalimat dari Umar bin Khattab. Ya. Padahal Umar itu sudah berbicara, cuman Nabi Muhammad itu maksudnya apa? Nah, bilangi ke Umar. Ya. Kita tahu, ya, Umar adalah orang yang tegas, ya, orang yang kekar, orang yang pegulat, ya. Ketika ada pergulatan di Makkah, beliau selalu juara 1. Orangnya tegas, ya, sikit-sikit penggal kepala. Tapi ketika itu, ya filarahimakumullah, ya, ketika itu di hadapan Nabi Muhammad SAW, Umar itu tak terdengar suaranya. Ini menandakan apa?
orang yang kasar ya bisa dirubah menjadi lembut karena disampaikan oleh seseorang yang lembut. Ya, nah, maka nggak mungkin kan orang yang kasar mengajari orang lain supaya lembut, nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang pembohong ya mengajarkan orang supaya jujur, nggak mungkin ya. Nah, maka itulah apa ya, mengapa akhlak itu ya menjadi pahala atau timbangan yang berat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya ya. Fatihkan dalam bukunya ya. Fatihkan ini seorang aktivis dakwah ya. Beliau termasuk orang yang luar biasa dakwahnya. Kalau antum kenal dengan pejuang Palestina ya, pejuang Hamas, pendiri Hamas ya, yang namanya adalah Ahmad Yasin ya. Ahmad Yasin ya, beliau adalah seorang yang lumpuh kakinya ya. Namun dia itu menjadi pemimpin ya, pemimpin pasukan Hamas, pemimpin Hamas kala itu. Kakinya lumpuh namun lidahnya masih bisa, namun lidahnya bisa mengobarkan semangat para mujahidin yang ada di Palestina. Hingga akhirnya beliau itu ketika syahidnya ya, beliau itu dirudal ya dari helikopter dari Israel laknatullah alaih. Karena saking takutnya Israel kepada lelaki yang lumpuh itu, namun memiliki kalimat yang bisa merasuk hati para pendengarnya. Tahukah antum siapakah murabbi dari Ahmad Yasin ini? Murabbi ini adalah Fatihkan. Ya. Fatihkan ini dia orang Libanon, ya. Kemudian dia tinggal di Inggris. Ya. Jadi Ahmad Yasin ini kalau likonya itu ke Inggris, ya saudara. Jadi H-1 ya, Ahmad Yasin itu sudah sampai di Inggris ya. Sampai syekhnya itu, sampai Fatihkan itu berkata ya, "Iya, akhi, kenapa engkau datang sekarang? Kan kita likonya besok." Ya. Apa kata Ahmad Yasin ya? Kalau aku berangkat besok ya, bisa jadi pesawat terlambat. Karena kalau delay pesawat di Palestina itu bisa sampai berhari-hari. Ya, nah, ya, jadi beliau ya Fatihkan ini ya, beliau menulis buku ya. Namanya adalah Komitmen Muslim Sejati. Beliau mengatakan bagaimana sih seorang muslim itu bisa menjadi apa ya? Bisa merubah dirinya. Setelah dia bisa merubah dirinya, dia bisa merubah dunia. Ya, ketika dia merubah dirinya, dia bisa mengajak orang lain. Beliau mengatakan, yang pertama dalam bukunya adalah mengislamkan akidah, masalah syirik semuanya. Kemudian yang kedua, mengislamkan ibadah. Ya, itulah ibadah tahajud, puasa, baca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, inilah dia mengislamkan akhlak. Ya, jadi ya, kita tahu bahwa akhlak ini ya buah dari akidah dan buah dari ibadah. Ya, jadi ada sifat-sifat akhlak seorang muslim ya yang harus kita miliki. Yang harus kita miliki, paling tidak ada beberapa di sini yang akan saya sampaikan dan akan kita bahas. Yang pertama ya, akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim ya. Yang pertama mereka adalah harus menjadi orang yang jujur. Yang pertama jujur. Ya. Jujur ini melahirkan kepercayaan. Begitulah Nabi Muhammad SAW ya berdakwah pertama kali di Makkah. Nabi Muhammad itu ya usianya 40 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Jadi selama 1 tahun sampai ke 39 tahun beliau itu manusia biasa, sama kayak kita. Sama kayak kita. Tapi ketika umur 40 tahun baru dia diangkat menjadi Rasul. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Serulah Tuhanmu, serulah umatmu ya. Agungkanlah Tuhanmu ya saudara. Maka ya saudara, selama 40 tahun itu apa yang dibangun pada diri Nabi Muhammad SAW? Yang dibangun adalah akhlaknya. Salah satu akhlaknya itu adalah jujur ya saudara. Beliau terpercaya ya
Maka suatu ketika ya ketika Nabi Muhammad itu ya, ketika dia diangkat menjadi rasul ya, diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Pertama kali yang beliau dakwahi adalah istrinya ya. Khadijah, masuk Islam lah istrinya. Yang kedua masuk Islam Zaid bin Harithah ya, anak angkatnya. Kemudian yang ketiga masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib ya. Yang keempat masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diperintahkan, serulah keluargamu yang terdekat terlebih dahulu. Ya. Jadi Iwasudarahimakumullah, pertama kali yang harus dilakukan Rasulullah itu adalah keluarganya, ya. Barulah umatnya. Kemudian Iwasudarahimakumullah, ketika beliau berdakwah kepada penduduk Makkah kali itu ya, beliau kumpulkan semua orang. Ini politik Nabi Muhammad nih. Dikumpulkan semua orang ya yang ada di Makkah itu. Ketika semua sudah berkumpul, perwakilan kabilah sudah berkumpul, ya, Nabi Muhammad berpidato. Ya, apa katanya? Wahai penduduk Makkah, kalau aku katakan di balik bukit itu ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepada? Sekali lagi ya, Nabi Muhammad berkata, wahai penduduk Makkah, kalau aku katakan di balik bukit itu ada pasukan yang banyak yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Kemudian penduduk Mekah itu serentak mengatakan, kami percaya ya Muhammad. Kami nggak pernah melihat engkau berdusta sedikit pun. Kami nggak pernah melihat engkau berbohong sedikit pun. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Oleh karena itu ya, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan aku diangkat menjadi Rasul. Ya, maka sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mendengar itu, ya mereka merubah sikapnya. Ya. Para penduduk Makkah itu merubah sikapnya, nggak percaya lagi kepada Nabi Muhammad yang jujur itu. Jadi sebenarnya yang dibenci oleh orang Makkah itu bukanlah Nabi Muhammadnya, tapi apa yang dibawanya, Islam yang dibawanya. Tapi ya tak sedikit juga di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW masuk Islam karena melihat akhlaknya yang begitu bagus, ya. Karena dia al-amin, ya, termasuklah Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena dia melihat akhlaknya bagus langsung masuk Islam tanpa ditanya kayak mana sholatnya. Ya Rasulullah. Nah, maka ya Rasulullah mendengar hal itu ya, ketika Nabi Muhammad itu menceritakan bahwa dia adalah seorang Rasul, maka sedikit orang juga memperhatikan gerak-geriknya. Betul nggak ini Nabi Muhammad Rasul? Betul nggak dia ini? Apakah cuma ecek-ecek aja kalau bahasa medannya? Ya Rasulullah. Akhirnya banyak yang makin lama mengintip beliau, ya, memperhatikan gerak tubuhnya, memperhatikan tingkah lakunya, risalah yang dibawanya. Akhirnya mereka itu luluh satu persatu. Ya, jadi kadang juga nggak langsung lulus seseorang, ya. Dia butuh waktu untuk meyakinkan dirinya. Ya, maka itulah akhlak seorang muslim, akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ya itulah kata jujur itu ya, luar biasa. Abang juga teringat ya ketika di kantor ya. Dan di abang ada seorang akuntan itu intinya adalah melakukan pencatatan, tujuannya adalah membuat laporan keuangan ya di perusahaan. Jadi suatu ketika ya diskusi lah sama Pak Bos lah, sama CEO-nya ya, diskusi. Dia mengatakan ya, Pak Rija, ya, suatu saat nanti ya, bisa jadi Pak Rija itu gajinya 20 juta per bulan. Itu bukan karena Pak Rija pintar, tapi karena Pak Rija itu jujur dan percaya oleh perusahaan, bisa menjaga rahasia, ya, bisa jujur lah pokoknya, nggak neko-neko, nggak menggelapkan uang, ya, nggak mencuri uang. Itu artinya apa? Ketika abang mendengar itu ya, apa yang mau pikirkan? Ternyata orang-orang itu ada semua di anak LDK, ya. Mereka itu semua ada anak di anak-anak UPMI, ya. Karena mereka memiliki modal yang begitu besar, ya. Yaitu modalnya adalah jujur dan mudah dipercaya. Di luar sana ya banyak Anda temukan ya, orang-orang yang dia itu berbohong, mencuri ya. Mencuri uang perusahaan, ya, mencuri barang di toko, ya, dan sebagainya. Maka
inilah modal kita ya sebagai seorang muslim ya, menjadi seorang muslim. Maka jujur itu ya tak ternilai harganya. Ya, ya saudara yang aku. Kemudian ya saudara yang aku terkait jujur ya. Kita 17 rakaat ya. Minimal 17 rakaat. 17 kali kita mengucapkan iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Fatihah kita berdoa ya, kita minta ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apakah kita sudah jujur dalam hati kita ya? Coba renungkan dalam hati kita. Apakah kita sudah seutuhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bukan menyembah dinar, bukan menyembah uang ya saudara. Kemudian apakah sudah kita minta tolong kepada Allah atau kita hanya meminta tolong kepada manusia ya saudara? Nah, maka dari hal-hal yang simpel itu kita harus apa ya? Memperhatikan kejujuran kita ya saudara. Karena semakin kita jujur ya, dan kita selalu jujur ya, dari akumulasi kejujuran ya, maka orang-orang akan mengatakan kita adalah orang yang jujur. Tapi kalau kita sekarang jujur, besok kita pembohong ya, kita nggak dikatakan orang jujur. Bisa jadi kita dikatakan orang yang pelin-pelan atau orang yang nggak jujur, pembohong. Jadi ya saudara, untuk mendapatkan legitimasi kejujuran itu ya, maka dia harus dilakukan terus-menerus. Nggak pernah berbohong sama sekali. Ya saudara. Sehingga karena akumulasi kejujuran itu, ya orang-orang mengenal dirinya sebagai orang yang jujur. Itu akhlak yang pertama. Kemudian yang kedua ya saudara rahimakumullah adalah lemah lembut. Dalam Al-Qur'an dikatakan ya, wahai Muhammad, sekiranya engkau berlaku kasar ya, maka tidak akan ada yang mengikuti dirimu. Ya, jadi ya saudara rahimakumullah, kalau Rasulullah SAW itu ya, ketika beliau dilempari kotoran, beliau marah. Apakah ada yang mau menerima dakwahnya? Ketika Masjid Nabawi dikencingi oleh orang Badui, ya, yang dia nggak tahu bahwa itu adalah masjid. Ya. Dan Nabi Muhammad itu mengatakan, biarkan dia itu menyelesaikan kencingnya. Barulah, jadi dia kencing nih, habis itu disuruh biarkan sampai selesai, baru ditanya ya, terkait dirinya. Ya, saudara. Coba kalau Rasulullah itu marah, ya langsung mukul tuh orangnya. Mungkin pengikutnya tidak akan sebanyak ini, nggak akhir zaman. Ya, saudara. Dan orang-orang yang kasar sekalipun ya mencintai kelembutan. Ya. Preman itu kalau dilembutkan, mereka kan lembut juga hatinya. Ya, saudara. Begitu banyak pejuang-pejuang jahiliyah dulu ya, justru malah menjadi pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang yang bandel-bandel dulu ya, ketika melihat akhlak Nabi ya, menjadi orang yang lembut, orang yang santun ya saudara. Maka ya saudara rahimakumullah, semakin lembut seseorang ya, itu menandakan bahwa akhlaknya semakin baik. Kalau ada orang yang dia itu mungkin ibadahnya bagus, ibadahnya banyak, mungkin dia sering sering isi ceramah ya, namun akhlak kesehari-hariannya itu kasar ya. Nah, maka itu semua bohong berarti ya saudara. Ya. Yang dia sampaikan itu ya bohong semua. Dia hanya pengen dikatakan menjadi orang yang alim ya. Di hadapan orang lain dia terlihat baik ya, terlihat alim, namun dalam kesehari-hariannya ya dia itu tidak melakukan itu ya saudara. Nah, maka berlemah lembutlah kita ya. Karena kelembutan itu ya bisa merasuk hati seseorang. Kalau hati seseorang sudah masuk, maka akan mudah mengajaknya dalam kebaikan. Ya, itu akhlak yang kedua ya. Kemudian akhlak yang ketiga ya, yaitu sabar ya saudara. Suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat. Yang nasihat ini gak akan aku tanya lagi kepadamu. Yang nasihat ini yang dia itu singkat, padat, dan supaya aku nggak lupa. Ya. Berikan aku nasihat ya Rasulullah, singkat dan supaya aku mudah ingat.
Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? La taghdab. Cuma dua kata saja. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian sahabat itu bertanya, apalagi ya Rasulullah? La taghdab. Ya. Apalagi Rasulullah? La taghdab. Sampai 3 kali di Rasulullah. Apa tidak taghdab? Artinya adalah jangan marah. Jangan marah, lawan katanya adalah sabar. Ya Rasulullah. Nah, maka ya Rasulullah ya, dan kebanyakan masalah-masalah kita itu adalah sabar. Kalau kita nggak sabar ya, maka akan mengundang bencana yang begitu besar, bencana yang lebih besar. Kita mungkin pernah lihat video ya, ada seorang di media sosial, kita lihat ada seorang ayah ya, yang dia itu pulang kerja ya, ketika itu dia mengelekson pagarnya rumahnya ya, supaya dibukakan pintu pagar ya. Kemudian nggak ada dari rumah itu untuk membuka pagar. Terus dikeksonnya sampai marah beliau. Kemudian di CCTV kamera itu terlihat anaknya sedang jalan ya, mau membukakan pintu pagar itu. Ya. Tapi karena bapak ini yang pulang kerja ini marah ya, emosi, ditabrakkannya terus pagar itu dan menabrak anaknya. Sampailah menabrak garasinya ya saudara. Ini artinya apa? Inilah orang yang dia itu tidak bisa menahan hawa nafsunya. Orang yang tidak sabar ya, maka dia akan mengundang bencana yang lebih besar. Ya saudara. Maka sabar ini ada seperti napas panjang ya, yang dia itu dipetik di akhir nanti ya saudara. Dipetik itu nggak bisa cepat, bisa lama ya saudara. Maka dibutuhkan kesabaran. Begitu juga dengan dakwah kita ya. Ketika kita mencita-citakan ya akan tegaknya lah negara yang Islam ya, negara yang memiliki nilai Islam di dunia ini ya saudara, maka dibutuhkan nafas panjang ya, nggak bisa cepat ya, bahkan bisa butuh 1, 2, 3 generasi ya saudara. Ketika kita meninggal, justru anak-anak kita yang merasakan kejayaan Islam itu ya, atau cucu-cucu kita bahkan ya saudara. Ini menandakan kita harus sabar dalam proses ya. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung menegakkan negara Islam, kita revolusi, nggak bisa, nggak betul itu ya. Maka kesabaran itu membuat apa ya? Menghindarkan bencana yang lebih besar lagi. Dan juga karena kesabaran itu pula lah ya, banyak sahabat yang masuk Islam. Ya. Kisah seorang ulama Yahudi, Zaid bin Sa'anah. Ya. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, ditariklah selendang Rasulullah SAW oleh Zaid bin Sa'anah. Ya. Sambil ditarik sampai membekas di leher Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Sa'anah ini berkata, ya, ini masih kafir deh ini. Bayar hutang Muhammad ya. Kau udah telat bayar 1 hari. Ya. Itulah kira-kira bahasa anak Medan. Di sebelah Nabi Muhammad itu ada Umar ya. Umar langsung merah matanya kan. Pengen dia langsung respon Umar ya, langsung Umar itu memarahi Zaid bin Sa'anah itu. Ya. Sampai mau dipukulnya lah. Dibentaknya ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW berkata apa? Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, ya, mengapa engkau tidak berkata baik kepadanya? Ya. Kemudian kenapa engkau tidak menasihatiku ya supaya aku membayarkan utangku kepadanya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka ini bawa untuk bayar hutang gandum kepadanya ya, dan juga bawa tambahan uang karena engkau telah memakinya tadi. Maka ya saudara, Umar membawa hutang Rasulullah SAW dan membawa lebihnya ya saudara. Maka ketika itu ya Zaid bin Sa'anah ya, ketika mendengar kejadian itu ya, maka dia masuk Islam ya. Karena bahkan dia berkata ya, kesabarannya melebihi ketidaktahuannya. Ya. Itulah kalimat yang kalimat yang muncul dari Zaid bin Sa'anah. Kesabarannya
menutupi ketidaktahuannya, mengalahkan ketidaktahuannya. Ini bahasanya ngeri. Nah, nah, maka bahkan juga terkait sabar ya, atau lawannya adalah marah ya. Suatu ketika Umar itu marah, suatu ketika Umar itu diejek ya. Diejek, dia sabar yang pertama. Kemudian yang kedua dia diejek terus, dia sabar. Yang ketiga ya, Umar itu marah karena diejek sudah sampai 3 kali. Inilah arti dari kita ya, sabar itu gak ada batasnya. Banyak di kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Ini Umar nih, sampai Umar ya, sampai ketiga kali dia diejek ya, berturut-turut, akhirnya dia membalas ejekan itu dengan kemarahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya Umar, menjauhlah dariku. Sesungguhnya tadi ya, ketika engkau diejek yang pertama, engkau bersabar, itu malaikat itu bersamamu, mengkerumunimu. Yang kedua juga mengkerumunimu, lebih mengkerumunimu. Tapi yang ketiga, ketika engkau marah, malaikat itu menjauh darimu. Maka aku tidak mau mendekat dengan orang-orang yang dijauhi oleh malaikat dan didekati oleh setan. Nah, maka itulah akhlak yang ketiga, yaitu sabar. Kemudian akhlak yang keempat, ya, menjaga lisan. Karena ya saudara, lisan itu seperti pedang bermata dua. Kalau dia baik yang terucapkan, ya, maka bisa membuat orang lain menjadi baik. Tapi kalau kalimat buruk yang diucapkan bisa menggores hati, ya saudara, ya, dengan kalimat seseorang, dengan lisan seseorang, itu akan membekas sepanjang hidup, ya saudara. Kalau ditebas atau mungkin dipukul pakai pedang ya, sampai tergores ya di sini kan, itu bisa sembuh ya, mungkin seminggu 2 minggu sembuh ya saudara. Tapi kalau sudah hati yang luka karena lisan seseorang, itu bisa sampai seumur hidup ya saudara. Mungkin banyak di antara kita yang masih mengingat ya, ketika mungkin ada satu momen ya, ada orang yang lisannya menyakiti hati orang tua kita contohnya kan, masih ingat sampai diri kita sampai hari ini ya. Nah, maka itulah bahayanya lisan. Apalagi ini kebanyakan ya dialami seorang perempuan, karena ini memang Al-Qur'annya ada, ayat Al-Qur'annya ada yang diceritakan tentang wanita yang dia itu suka menggunjing orang lain, suka menceritakan orang lain, padahal belum tentu ya dia lebih baik daripada orang yang dibicarakannya itu ya. Tapi ada juga nih laki-laki yang suka menggunjing nih, suka menceritakan orang lain ya, dan mengalahi perempuan ya saudara. Nah, maka berhati-hatilah kita kepada lisan kita ya, ucapkan kalimat baik atau diam saudara. Rasulullah SAW itu lebih banyak diamnya ya saudara. Nah, maka dalam surah apa ya, dalam surah lupa ya, yang mengatakan bahwa apakah perkataan yang baik selain perkataan dakwah ya sebenarnya. Nah, jadi berdakwah itu adalah kalimat yang paling baik ya. Kemudian akhlak yang kelima ya, yaitu menolong orang lain. Jadi kita bang pesan sama antum semua ya. Hadis ini termasuklah hadis yang memotivasi saya, sangat memotivasi ya. Jadi suatu ketika itu ada orang yang ahli ibadah, yaitu sholat malam, iktikaf di masjid aja, sholatnya banyak, tahajudnya banyak. Cuman ketika itu ya Rasulullah SAW itu justru malam menyalahkan justru menegur orang tersebut ya, menegur sahabat tersebut ya saudara. Bahkan keluarlah hadis ya, sesungguhnya ya menyelesaikan urusan saudaraku ya lebih aku cintai ya, daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh ya saudara. Jadi ya sekali lagi ya, memudahkan urusan saudaraku ya lebih aku cintai ya daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh.
iktikaf itu kita tahu ya. Kalau kita di bulan puasa ya, iktikaf itu kan ada sholatnya ya, ada baca Al-Qur'annya, ada muhasabahnya, ada zikirnya. Nah, itu. Kemudian ya, itu dilakukan di Masjid Nabawi. Ya. Sholat di Masjid Nabawi ya setara dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid biasa. Ya. Dan itu dilakukan selama sebulan penuh ya Filaremakmul. Artinya apa ya? Orang yang membantu orang lain itu lebih mulia ya, daripada orang yang ahli ibadah saja, namun dia tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya sibuk mengurusi dirinya, ya. Namun dia tidak mau membantu mengurusi orang lain. Dia nggak peduli dengan orang lain. Sampai ada itu tuh dikisahkan ya, ada seorang ahli ibadah ya, kemudian Allah memerintahkan negeri itu, wahai malaikat ya, wahai malaikat, hancurkan negeri itu, hancurkan kampung itu. Kemudian ketika malaikat itu mau menghancurkannya, malaikat ngelapor ya ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya di sana ada seorang abid, ada seorang ahli ibadah ya. Tahajudnya banyak, baca Al-Qur'annya banyak, semuanya banyak, ibadahnya luar biasa. Cuman apa kata Allah Subhanahu wa taala ya? Justru dialah yang pertama kali engkau siksa dalam engkau berikan bencana. Karena tak memerah wajahnya melihat kemungkaran yang ada di sekitarnya. Jadi dia soleh nih, tapi dia ketika lihat ketularan dia diam aja ya. Kayak setan yang apa? Setan yang bisu ya. Dia sibuk, dia ketika dia melihat orang yang melakukan perjudian, dia diam saja ya Rasulullah. Nah, dia nggak berdakwah, ya. Dia nggak menyuruh orang lain ya Rasulullah. Maka berhati-hatilah dengan orang yang seperti ini ya. Orang yang ahli ibadah tak peduli dia sama orang lain. Ya. Ini hati-hatilah. Bahkan Rasulullah lebih mencintai orang yang bantu orang lain daripada beribadah sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi mudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Ya, ya Jadi itu ya, kita harus bijak dalam apa ya? Dalam beramal kita harus bijak. Ada orang yang capek-capek ibadah mungkin ya, tengah malam sampai pagi ibadah, namun dia lupa dalam berdakwah. Dia lupa kalau berdakwah itu ya, ketika orang masuk Islam dari dakwahnya ya, maka atau hijrah dari dakwahnya, maka dia dapatkan unta merah ya, limited edition ya. Itu dia artinya apa? Dia terbatas dan mahal harganya. Ibaratnya di dunia ini ada 5 mobil Lamborghini ya. Cuma 5 ya. Harganya 1 triliun ya. Tapi cuma 5 ya. Mungkin antum punya uang pun belum tentu dapat itu. Ya. Nah, jadi itulah yang maksud dengan limited edition. Bangga ketika antum punya mobil Lamborghini itu cuma 5 di dunia, ya harganya mahal. Antum makainya pasti bangga kan? Seperti seorang dai ya yang bisa menghijrahkan orang lain, ya. Atau menyentuh orang lain, membantu orang lain. Itu yang kelima. Yang keenam. Oke, kita coba. Yang keenam, jadilah pribadi yang dermawan. Dermawan itu adalah orang yang suka bersedekah. Dalam As-Saff dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Artinya wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan ya, perdagangan bisnis ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa itu? Beriman kepada Allah, kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah ya. Berjuang di jalan Allah dengan bi amwalikum anfusikum, dengan harta dan jiwamu. Jadi berjuang, berkorban dengan harta dulu baru jiwa ya. Bukan jiwa dulu baru harta. Ya. Kadang kita banyak terbalik nih. Enggak. Orangnya kalau berdakwah atau berjuang semangat, tapi kalau disuruh untuk menyedekahkan hartanya ya berinfak nggak mau ya filarahimakumullah. Nah, maka ya filarahimakumullah inilah keutamaan harta ya, bahwa harta itu lebih diutamakan. Jadi kalau kita berbisnis sama Allah Subhanahu wa taala, kita nggak pernah rugi ya, karena Allah Maha Kaya. Maha itu adalah tingkatan paling tinggi. Antum mahasiswa, berarti di antara siswa-siswa yang ada ya,
antum sudah mahanya, udah yang paling tinggi lah istilahnya. Bahkan maha itu dalam bahasa Indonesia cuma ada dua, ya. Untuk Tuhan sama untuk mahasiswa. Maka itulah arti dari sebuah maha. Ya. Kemudian pernahkah kita tengok ya orang yang dermawan itu miskin? Pernah dalam sejarah kita tengok. Dia sedekah banyak tapi dia miskin. Pernah nggak? Nggak pernah ya saudara. Tahu antum Utsman bin Affan ya? Yang dia itu membeli sumur Yahudi ya. Kemudian sumur itu menghidupi orang banyak. Kemudian antum tahu berapa yang selalu diinfakkan oleh Utsman bin Affan ketika peperangan kaum muslimin, ya, perjuangan kaum muslimin. Hartanya nggak pernah habis. Bahkan kalau kita tahu di Makkah atau Madinah itu ada namanya Hotel Utsman bin Affan. Ya. Itu punyanya siapa? Utsman bin Affan. Beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu, ya, tapi hartanya masih tak mengalir hingga hari ini. Tahu Abdurrahman bin Auf, ya, yang dia itu menyedekahkan hartanya sampai-sampai dia itu suatu ketika ya kurmanya nggak mau dijualnya, kurmanya sampai busuk, ya Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang akan memperkirakan bahwa Abdurrahman pasti akan bangkrut, ya. Tapi Allah mengatakan tidak, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ada penduduk dari luar negeri ya yang datang ke Madinah kala itu ya. Beliau mengatakan di mana di sini ada kurma yang busuk. Sesungguhnya di negeri kami sedang terjadi wabah ya. Maka obatnya adalah kurma yang busuk. Yang kurma yang tiada harganya itu menjadi naik 10 kali lipat, ya Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia tetap kaya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk apa kita takut bersedekah berarti kan? Karena kita melihat orang yang dermawan itu nggak miskin, ya Bismillahirrahmanirrahim. Tetap kaya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kalau jika antum bertanya ya, kapan waktu sedekah yang terbaik? Ya, waktu sedekah yang terbaik adalah ketika sholat subuh. Ya. Jadi sebelum antum ke masjid, sholat subuh bawa uang dalam diri antum, bawa uang, ya, kemudian letakkan di kotak infak. Ya. Jadikanlah itu rutinitas, ya, di luar sedekah-sedekah yang lain. Ya. Ingat ya, di luar sedekah-sedekah yang lain. Jadi contohnya gini, ya, antum punya uang lah, nggak apa-apa antum sedekah 1000 aja satu hari, ya. Tapi setelah setelah atau sebelum sholat subuh antum ke masjid, letakkan uang itu 1000, dah. Dan itu antum lakukan setiap hari, ya. Setiap hari antum lakukan itu. Ya. Kalau misalkan ada tiba-tiba ada open donasi, ya, maka ketika ada open donasi, maka kita berikan lagi uang kita yang lain, ya, jadi karena di situ ya malaikat berdoa, ya. Orang yang nggak mau sedekah, ya, malaikat berdoa, ya Allah, laknatlah dia, habiskan hartanya, itu doa malaikat, ya. Tapi kalau ya orang yang sedekah di subuh itu, ya Allah, ya, berikanlah dia lipat ganda yang lebih banyak, ya, rezeki dari orang yang tidak sangka-sangka, ya. Nah, maka ya Bismillahirrahmanirrahim, itulah sedekah yang rutinitas yang harus kita lakukan. Walaupun kita hanya 1000 saja, ya, karena 1000 saja ya, itu bukanlah dari nilainya yang tengok, ya, tapi melatih kedermawan kita, menjadi kita memiliki akhlak pribadi yang dermawan, pribadi yang mau bersedekah, ya. Nah, kemudian sudah diingatin sama moderator ya bahwa sudah mau tanya jawab, ya. Itu yang ke-6 ya. Ini saya bacakan aja sisanya, ya. Yang ke-7 itu tawadu, ya. Jadilah seperti padi, ya, tidak sombong. Barang siapa yang sombong sedikit pun maka dia tidak akan mencium masuk surga. Kalau mau sombong ya tengok Firaun, ya. Dia menjadi saksi hari ini. Dia masih nampak jasadnya, itulah orang-orang yang sombong, ya. Kemudian yang ke-8 ya, meninggalkan yang subhan. Subhan itu artinya ragu-ragu, ya. Nah, sedikit ya, cerita tentang Sabit bin Ibrahim, seseorang di masa tabi'in, ya. Beliau ketika berjalan di dekat sungai dia melihat, karena dia saking laparnya dia melihat apel, ya. Kemudian dia tanpa dipikir panjang, ketika dia makan setengah dia itu subhan, ya. Ini kan ragu-ragu, ini kan nggak halal, ya. Masih haram kondisinya. Maka dia ikutilah arus sungai itu, ya, dari mana asal apel ini.
Kemudian dia ketemu dengan kebun apel, dia tanya sama penjaga apelnya, betulkah ini apel dari kebunmu? Betul ya. Tapi aku hanya penjaga. Pemiliknya ada di sana ya. 5 kilometer lagi jalan. Maka karena dia takut dengan perkara yang syubhat, maka dia pergi ke rumah pemilik kebun itu. Maka ketika dia di sana mengetuk pintu, dijumpainya adalah laki tua ya. Dia tanya, "Wahai hamba Allah ya, sesungguhnya aku telah memakan apel ya, dan ini adalah apelmu ya. Aku meminta kepadamu supaya engkau menghalalkannya untukku ya, memberikannya untukku." Cuman apa kata lelaki tua itu ya? Aku tidak mau menghalalkannya untukmu ya. Kecuali engkau menikahi putriku ya. Kecuali engkau menikahi putriku. Dia buta, dia tuli, dia bisu, dia cacat. Maukah engkau menikah dengannya? Maka karena keimanan si tabiin tadi yang namanya Sabit ya, Sabit bin Ibrahim, dan juga karena ketakutannya kepada subhat ya, maka dia katakan, ya aku mau menerimanya. Maka pada malam hari itu akad nikah ya. Syarat nikah itu kan nggak banyak-banyak. Ada pasangan, ada yang mau menikah, ada saksi, udah selesai. Nggak, pesta itu bukan apa ya, bukan syarat nikah ya. Nah itu pelengkap aja. Maka tapi antum fokus belajar dulu, nggak usah nikah dulu ya, nikah yang belakangan aja. Maka nikah itu sudah terjadi akad nih ya. Kemudian masuklah si Sabit bin Ibrahim ini ke kamar pengantin itu ya, tempat istrinya itu. Ketika dia buka tirai ya, ternyata dia melihat wanita yang begitu cantiknya luar biasa. Berbeda apa yang dikatakan oleh ayahnya ya. Maka diceritakannya kepada istrinya, betulkah engkau istriku ya? Betul. Tapi ayahmu bilang engkau itu buta, engkau itu tuli, engkau itu bisu, engkau itu cacat. Ya benar, ayahku benar. Ya, sesungguhnya mataku buta dari melihat keburukan. Ya. Kemudian mulutku juga bisu ya, karena tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Ya. Kemudian aku tuli karena aku tidak pernah mendengar hal yang baik. Dan aku lumpuh, kakiku cacat karena aku tidak pernah pergi di tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya karena dia menjaga kesubhatan, karena dia menjaga kehati-hatian ya, maka dia dapatkan istri yang cantik dan solehah. Dan pemilik kebun ya. Secara otomatis kan kebunnya kan untuk dia ya. Karena bapaknya pemilik kebun, harta warisannya lah istilahnya ya. Nah, maka itulah meninggalkan sobat. Kemudian yang terakhir yang ke-9 adalah menjadi teladan yang baik. Nah, jadi antum teladan di masyarakat ya, karena orang yang karib, orang yang apa ya, cara untuk mengajak orang lain berubah itu dengan keteladanan, itulah cara yang paling efektif. Ya. Tidak dengan kata-kata. Kalau antum katakan A, namun antum nggak mencontohkannya, itu tidak akan diterima oleh orang lain. Bahkan nih, catatan bagi seorang dai, ketika dia berbicara sana sini tapi nggak sesuai dengan apa yang dikatakannya, ketika orang itu melihat bahwa antum nggak melaksanakan apa yang antum katakan, maka kebenciannya itu berada pada antum ya, dan juga kebenciannya juga kepada organisasi antum, bahkan juga kebenciannya itu terjadi kepada agama antum. Jadi dia mengklaim nih, misalkan ada seorang aktivis dakwah, dia berkata apa yang tidak sesuai dengan dia katakan, nggak melakukan apa yang dia katakan. Contohnya dia katakan jangan berzina, tapi dia berzina ya sebenarnya. Kemudian dia nengok, itu nggak betul itu si fulan itu. Yang kedua, nggak betul organisasinya itu. Kemudian yang ketiga, nggak betul Islamnya itu. Berarti Islam itu nggak betul. Nah, jadi inilah bahaya bagi seorang dai ya. Ketika dia itu berkata namun dia tidak mencontoh. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. 9 akhlak seorang Islami ya, akhlak seorang Muslim. Semoga kita dapat menerapkannya. Kemudian saya berpesan kepada antum ya, ketika kita dapat ilmu ya, bukanlah hanya sebatas ilmu saja, namun dia diamalkan, dipraktekkan. Maka ada 9 akhlak tadi, maka langsung diamalkan ya, jangan ditunda-tunda. Karena
ilmu yang tidak diamalkan itu sia-sia ya saudara. Nggak ada gunanya ya saudara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengar materi yang disampaikan oleh Bangda Riza. Masya Allah luar biasa, bahwa ada 9 akhlak muslim yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Baik, Anda membuka kesempatan buat teman-teman semua yang ingin bertanya, persilakan secara langsung menghidupkan mikrofonnya atau melalui kolom komentar. Silakan. Sayur bayam, buah kedondong. Diam-diam aja. Tanya dong. Mana nih? Nggak ada yang nanya, Ikhwasila. Tanya lah. Buah kelapa, buah pepaya. Belum ditanya juga. Cuman nanya. Ayo, keluarkan pertanyaan Ikhwasila. Silakan. Secara langsung boleh hidupkan mikrofonnya ataupun melalui kolom chat. Kayaknya yang dari Malaysia mau tanya itu Anak tadi Oh. terkejut kok bisa ada dari Malaysia ini. Oh, Masya Allah. Iya, benar Bang. Ada yang dari Malaysia juga malam hari ini peserta kita. Bang Marwan Rozi. Ya, mungkin bisa hidupkan mikrofonnya. Bagaimana kabar Bang Marwan? Ya, Bang Marwan Rozi ya, yang dari... Masya Allah. Ini ada juga pertanyaan nih cuman DM nih dari Kak Abang. Oh. Antum nggak tahu ya? Nggak ada. Ini soal DM nih. Ya. Oh, silakan Bang, silakan. Dari Abdi Ekonomi. DM, apakah bisa kita sebagai generasi milenial ini bisa tetap istiqomah hijrah di mana godaan sekarang masih banyak cobaan? Oh, generasi milenial sekarang. Oke. Gimana Abang jawab? Ya Bang, boleh Bang, langsung Bang. Baik, ya pasti bisa lah. Jadi wafilahimakumullah. Kalau kita bandingkan dengan generasi jahiliyah dahulu, ya, nggak sebanding dengan jahiliyah yang sekarang. Kalau kita dulu itu udah mengatakan di awal tadi kan bagaimana kondisi Arab jahiliyah, begitu keji sekali. Kalau sekarang kita melihat, ya, sekarang itu sudah banyak dai-dai, ya. Sudah banyak ustadz-ustadz, ya. Sudah banyak organisasi-organisasi Islam. Maka ya filarahimakumullah, yang harus dilakukan bagi orang yang baru hijrah, ya. Yang pertama kali ialah dia harus mencari, ya, tempat dia itu berkelompok, ya. Tempat dia itu berkumpul, ya. Tempat dia itu berjamaah. Seorang Nabi Muhammad, ya, sekali bernabi Muhammad SAW, orang yang imannya begitu kuat, ya, namun beliau tetap berjamaah, tetap berkumpul dengan orang-orang soleh, tetap berkumpul dengan orang-orang baik, ya.
berkumpul dengan Umar bin Khattab, berkumpul dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, berkumpul dengan Utsman, ya, maka apalagi kita yang imannya masih lemah, ya, imannya kita yang masih baru-baru hijrah, ya, maka carilah jamaah yang bisa atau kelompok yang bisa mengistiqomahkan kita. Itulah cara yang paling efektif, ya, ketika seseorang itu ingin berhijrah. Jadi ya saudara, berhijrah itu banyak cobaannya, banyak sekali. Awalnya dia itu yang contohnya dia nggak rajin sholat, ya, nggak pernah sholat. Namun dia sudah sholat, kemudian ada godaan supaya nggak sholat. Dan itulah godaan yang sering dialami bagi seorang orang yang mau hijrah. Kemudian dia nggak mau mendekati zina, ya. Cuman ada aja godaan untuk berzina, ya saudara. Nah, maka seseorang yang berjamaah itu dia seperti sekumpulan domba, ya. Kalau dia itu berjamaah, serigala akan takut menerkamnya, ya. Namun kalau dia itu berpisah dari jamaah, maka dia akan diterkam oleh serigala, ya saudara. Maka carilah kelompok antum, jangan hanya di video, ya, jangan hanya di YouTube. Antum cari ilmu di YouTube, cuman antum nggak pernah ketemu dengan orangnya. Nah, ini menjadi kesalahan yang besar. Bisa jadi salah paham, bisa jadi. Orang-orang yang belajar di YouTube tanpa ada orangnya, tanpa ada gurunya, ya saudara. Maka kemudian juga pertemuan antara guru dengan murid, ya, itu bukanlah hanya transfer ilmu, ya, namun dia juga transfer ruhiyah, ya, transfer akhlak, transfer keteladanan, ya. Maka carilah guru antum, carilah dekati guru antum, ya, murabi antum, teman-teman antum solih. Kalau antum sekarang daring, maka carilah orang di sekitar antum, ya, di rumah, di lingkungan, dan lain sebagainya. Kalau antum nggak ketemu juga, maka hubungilah panitia yang ada di sini supaya antum dicarikan orang-orang yang baik di daerah antum. Karena gerakan dakwah kita itu nasional dan juga internasional. Sampai ke pelosok negeri ada, ya saudara. Itu sih menjawab dari tadi ekonomi tadi namanya. Iya, benar Bang. Baik Bang. Ada pertanyaan lagi Bang. Ini dari Bang Marwan Rozi. Ada 2 pertanyaan masuk. Mungkin ini bisa pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pada malam hari ini. Pertanyaannya, bagaimana cara bagi mempraktikkan segala aspek akhlak para aulia pada mad'u dan diri sendiri bagi dalam konsisten, dalam beribadah, berakhlak dan akidah. Dan contohnya sekali. Mohon pencerahan. Jazakallah khair. Mungkin langsung bisa dijawab Bang. Bentar, sama. Bagaimana cara bagi dalam konsisten dalam beribadah. Contohnya sekali, mohon. Para aulia pada mad'u. Coba mungkin antum simpelkan, bisa nggak kalimatnya nih? Oh, juga tak paham Bang. Mungkin ini bahasa Malaysia mungkin. Ya Malaysia nih ya mungkin ya. Iya Bang. Bang Marwan dari Malaysia. Bentar. Bagaimana? Bentar Ana coba apakan dulu ya. Bagaimana cara bagi mempraktekkan segala aspek akhlak para aulia pada mad'u. Aulia itu ustadz, ya, kepada binaan, kepada murid dan diri sendiri. Bagi dalam konsisten dalam beribadah, berakhlak, akidah, dan contohnya sekali. Mohon pencerahan. Mungkin Bang gini Bang, kalau Anda lihat sih, mungkin pertanyaannya gini, bagaimana cara mempraktikkan ibadah-ibadah para aulia-aulia terdahulu Bang, dalam pribadi kita saat ini, dan contohnya gimana gitu, biar bisa konsisten seperti aulia-aulia yang dulu Bang, gitu. Oke. Ya, ini berat ya. Aulia itu kan wali Allah, ya. Bahkan mereka
salah satu ciri wali Allah itu adalah mereka itu meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu karena takutnya mereka itu kepada hal-hal yang membuat dosa, ya saudara. Jadi kewaroannya, ya, ketawaduannya, kesederhanaannya itu menjadi apa ya? Menjadi sahaja bagi kita, menjadi sebuah apa ya? Teladan bagi kita. Ya, gini ya, ini berat ya, menjadi seperti wali-wali Allah itu ya, orang-orang yang dahulu lah ya, yang nggak cinta dunia ya, yang zuhud ya, yang rahimahullah. Pertama, ini berat ya, ini berat, dan anak pun masih belum sampai ke sana. Tapi anak bisa nyampaikan ya, clue mereka itu adalah meninggalkan hal-hal yang tadi, yang dia yang dia halal tapi nggak dilakukan, apalagi yang subhat. Sama kayak tadi, seperti yang apa tadi, yang apel tadi ya, apel tadi. Sebenarnya kalau kita makan nggak apa-apanya. Ya. Misalkan kalau orang-orang biasa, apa yang dimaafkan itu cuma nggak terlalu berpengaruh kok ya, nggak menzolimi dia karena cuma satu apel yang dimakan. Ya. Cuman kalau di zaman sekarang ya gimana cara gitu pun sulit untuk menyampaikannya. Untuk cara zuhud tadi pun itu sulit untuk menyampaikannya. Dan dia memang apa ya, orang yang sudah tidak menginginkan dunia lagi. Itulah dia intinya. Padahal kalau zaman sekarang ya rahimahullah, ada banyak cara untuk kita melakukan kebaikan. Ya. Ada banyak opsi. Ya. Kalau kita gambarkan wali-wali Allah yang terdahulu ya, yang kezuhudannya. Tapi sekarang kalau kamu berpikir seperti ini, ya, kita itu kan sekarang dalam kondisi yang sangat membutuhkan pengorbanan yang begitu besar, termasuk pengorbanan harta, ya, pengorbanan perjuangan politik, ya, semuanya ya, untuk bisa mengembalikan kejayaan Islam ini. Maka kalau di zaman sekarang ya, dibandingkan dengan tadi ya, contoh kezuhudan tadi ya, maka abang lebih memilih ya, kita itu memiliki harta yang banyak ya, untuk digunakan di jalan kebaikan. Kita menjadi pebisnis yang kaya ya, yang bisa memberikan bahan bakar perjuangan Islam ya, itu lebih diutamakan. Jadi kalau orang yang kezuhudan para wali itu kan, dia kan menjauhi dunia ya. Kalau abang kurang bisa untuk menyampaikannya. Ya, itulah. Kalau abang bisa ya, karena keterbatasan ilmu Anda ya, Anda berat untuk menjawabnya. Ya, dikembalikan. Baik, terima kasih Bang Riza. Luar biasa nih pertanyaannya dari Bang Rozi ya. Masya Allah. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bisa dijawab pertanyaannya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin dari teman kita, Satria Boy. Siapa nih Satria Boy? Assalamualaikum, apakah boleh bersosial media sedangkan terkadang muncul postingan mengenai syahwat, sedangkan di sisi lain banyak informasi bermanfaat di sosmed? Bagaimana pendapatnya? Ya, jadi sosial media itu seperti pisau ya. Pisau kalau digunakan untuk seorang koki ya, maka dia akan menghidangkan makanan yang enak. Tapi kalau pisau itu diberikan kepada seorang pencuri, maka dia akan membunuh orang lain. Ya. Maka ya dia itu sebagai alat ya, tergantung siapa memegangnya. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama,
Pertama, jangan follow yang kayak gitu. Kemudian ketika muncul tampilan itu, maka langsung di skip. Karena ini nama amal bin niat. Ya. Allah itu melihat dari niatnya, ya. Bukan dari apa yang ia lakukan. Dan niat ini, ya Rasulullah, niat ini ketika niat seseorang itu benar, ya maka dia akan bisa mendapatkan pahala yang begitu besar, walaupun amalnya kecil. Ya. Tak asing bagi kita kisah tentang seorang pelacur, ya, yang dia itu memberikan minum, ya, anjing yang kehausan. Karena niat tulusnya yang ikhlas, dia turun ke sumur, ya, dia ambil dengan sepatunya air itu, kemudian dia kasih ke anjing itu. Maka itu dinilai Allah dengan pahala yang begitu besar. Dan begitu juga ya ketika kita melakukan menggunakan media sosial, ya, dan niat kita adalah untuk mencari informasi yang baik, maka di skip langsung ya, ketika melihat itu jangan ditengok terus. Nah, seperti itu. Nah, gitu sih ya. Baik, Bang. Terima kasih jawabannya, Bang. Begitu teman-teman yang bertanya, mungkin karena keterbatasan waktu kita pada malam hari ini, mungkin teman-teman yang ingin menanyakan lebih detail kepada Bang Riza bisa menghubungi personal chat daripada LDK Bang Rizanya sendiri, boleh PC Ana, okay, ataupun Kak Yuli, bisa minta kontaknya Bang Riza, nanti ditanyakan secara japri. Oke, berhubung waktu kita sudah menunjukkan hampir pukul 10, maka berakhir juga lah pertemuan kita yang luar biasa pada malam hari ini. Ana sebagai moderator mengucapkan jazakallah khairan kepada Bang Riza Primadi yang telah menyampaikan materi yang bisa menjadi pengingat bagi Ana pribadi dan bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ikhwafillah yang berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Ana mengingatkan satu hal kepada teman-teman, jangan lupa absensi juga di chat yang ada di kolom chat, absensi untuk kita semua, tolong. Dan untuk dokumentasi kita bersama pada malam hari ini, boleh teman-teman semua menghidupkan kameranya agar bisa kita ambil foto bersama. Oke. Kak Yuli, bagaimana Kak Yuli? Udah semua nih. Udah semua teman-teman? Slide satu dulu ya, ini ada 2 slide. Ada gaya yang paling bagus kan ya? Udah PC, udah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, tahan. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, kembalikan Pak Mot. Oke, baik. Untuk mengambil keberkahan dan kita akhir daripada acara kita pada malam hari ini, marilah kita tutup acara kita dengan membaca doa yang kita mintakan kepada Bang Riza. Kepada Bang Riza dipersilahkan untuk membawakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul wa a'udzu bika min khalafatid daini wa qahril rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal baras
والجنون والجزام ومن شيء العسقام. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك، فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dibacakan doa tadi, maka berakhir jugalah acara kita pada malam hari ini. Izinkan Ana menutup malam hari ini dengan satu pantun lagi. Makan agar-agar pakai sayur sop. Makan agar-agar pakai sayur sop. Mentoring Akbar memang top. Masya Allah. Masya Allah. Mohon maaf, Ana sebagai moderator pada malam hari ini apabila ada kesalahan, Ana tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akhir